Koalisi bagi PD Perjuangan, kerjasama politik itu basisnya harus ideologi. PD Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan jawab. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru-juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut, karena beda karakternya, beda naturnya. Membuka diri, pernyataan dari Mas Muzani mungkin karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategik untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan. Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerjasama. Terlebih setelah saya mendapat bisikan juga dari teman-teman PAN pasca Pak Amin Rais tidak ada di PAN itu. Sebuah isyarat, suhu menghangat bahkan panas mendidih, PDIP versus Demokrat. Ditulis Anto Cahaya di siwer.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Dinamika politik antar partai yang semula terasa dingin pada beberapa bulan belakangan ini tiba-tiba suhunya menjadi hangat, bahkan terasa mendidih. Hal ini dipicu oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang memberi gambaran koalisi partainya menuju Pilpres 2024. Bermula dari acara webinar oleh lembaga para sindiket, di mana Hasto Kristianto sebagai salah satu narasumbernya. Dia bicara dari perjanjian batu tulis antara pihaknya dengan Prabowo Subianto, dalam hal ini Partai Gerindra, soal mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana ada yang menyebutkan dan memberi gelar sebagai Bapak Bansos. Awalnya, Hasto Kristianto ditanya tanggapan terkait pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal peluang Prabowo Subianto diusung oleh PDIP di pemilihan presiden 2024. Hal itu terkait dengan perjanjian batu tulis di antara kedua partai di Pilpres 2009 yang lalu. Saat itu, Megawati Prabowo maju sebagai pasangan. Kalau prasasti batu tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, ya pemilu sudah selesai di tahun 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan, ujar Hasto Kristianto. Hasto berbicara demikian karena ia mendengar dari internal Partai Demokrat sendiri terkait kecurangan pemilu di tahun 2004 dan di 2009. Bagaimana pada tahun 2009 saya menjadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan. Bagaimana politik bansos ala Taksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu Bapak Bansos Indonesia, ujar Hasto Kristianto. Dia lalu membeberkan penelitian Markus Mitzner yang menganalisa di pemilu 2009 yang lalu. Dia menunjukkan bagaimana dari bulan Juni 2008 hingga bulan April 2009 ada dana 2 miliar US dollar yang dipakai untuk politik bansos. Ini dilakukan karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand.
politik populisme yang kemudian menyandra APBN. Dan tidak hanya sampai di situ, Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa politik itu sebenarnya harusnya menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara yang benar. Kami percaya pada nilai bangsa ini. Kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin. Jadi dari sini bisa kita tangkap bagaimana melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto secara terang-terangan benderang menyerang Partai Demokrat. Dosa-dosa masa lalu Partai Demokrat seperti dikupas, terutama terkait perhelatan pemilu di tahun 2004 dan di tahun 2009 yang lalu. Selain daripada itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga dengan gamblang mengatakan bahwa partainya tidak mungkin akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di pemilu presiden 2024. Karena Partai Demokrat menggunakan politik basis elektoral untuk mencapai tujuannya, sementara dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memiliki perbedaan platform ideologi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga sangat sulit untuk berjalan dalam wadah koalisi. Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan berkoalisi dalam kerangka di 2024 akan dibangun atas basis historis dan ideologis. Tentu saja hal ini merujuk kepada partai-partai yang memiliki basis massa yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, kemudian berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU, sedangkan Partai Amanat Nasional atau PAN berafiliasi dengan Muhammadiyah. Sedangkan Partai Gerindra dan Partai Golkar dengan basis massa berlandaskan kekaryaan. Jadi melihat landscape di atas kiranya, di tahun 2024 sudah ada sedikit gambaran. Kendati masih abu-abu, tetapi setidaknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sudah memberikan sinyal yang kuat, dan yang pasti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sudah menjadi kartu mati bagi PDIP yang tidak mungkin akan berkoalisi. Melihat PDIP dan Partai Demokrat, tak ubahnya perang syaraf antara Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah terjadi sejak dulu kala dan terbawa hingga sekarang, dan entah sampai kapan dua mantan presiden ini akan terus berseteru. Di lain pihak, para elit-elit Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera pun bereaksi atas pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tersebut. Mardani Alisera misalnya menyatakan justru memicu adrenalin kader PKS di tahun 2024. Partai Demokrat, Rahlan Nasidik juga melalui akun Twitternya, Rahlan menyebut pendapatnya mirip dengan Hasto. Rahlan mengakui sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dan dia juga menyinggung tentang kasus bansos dan mantan caleg PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Begitu pula Andi Arief, salah satu elit Partai Demokrat ini mengatakan jika berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sama saja bunuh diri, dan katanya lagi PDIP malu sudah 2 kali kalah dalam pemilihan presiden saat melawan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jadi bukan soal ideologi, ujar Andi Arief. Buat kita, pernyataan para elit-elit Partai Demokrat ini jelas pernyataan yang ngaco, keluar dari konteks. Sudah jelas yang dimaksud adalah membicarakan soal DNA partai yang berbeda atau ideologi masing-masing partai yang memiliki perbedaan. Jika ideologi saja berbeda, bagaimana bisa bekerja sama? Seperti minyak dan air, serupa Mega dan SBY.
Dan yang pasti, sudah ada jurang pembatas sejak dini menuju di tahun 2024. Kubu PDIP dan koalisinya melawan kubu Partai Demokrat dan koalisinya. Tetapi kita memprediksi seperti tahun-tahun yang lalu soal Partai Demokrat yang hanya gigit jari. Partai Demokrat ini tipikalnya macam gadis yang pas-pasan tetapi sok jual mahal. Ragu-ragu dan pelin-pelan. Maunya menjadi yang terdepan, tetapi apa daya, mesin ngos-ngosan. Alhasil, akhirnya menyebut dirinya partai penyeimbang. Tetapi entah jika sekarang, setelah Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi nahkodanya, tetapi jika melihat manuvernya, tidak jauh berbeda. Memang Agus atau AHY yang bergerak, tetapi nampak bak wayang. Bapaknya yang menjadi dalang. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.